Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deta Nini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kekekalan energi. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada energi. Energi didefinisikan kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Kemudian, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Bisa dikatakan juga bahwa energi adalah bagian dari suatu benda, namun tidak terikat kepada benda tersebut. Lalu, ciri pasti dari energi itu, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Meski demikian, energi dapat berubah bentuk atau diubah ke dalam bentuk lain. Lalu energi juga bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Lalu di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, dengan m sama dengan massa benda dalam kilogram, v kecepatan benda dalam meter per sekon, dan ek energi kinetik dalam joule. Nah, contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat seperti pada gambar ini. Nah, dapat dilihat gerakan mengayuh sepeda ini. Gerakannya yang cenderung lurus, maka energi ini termasuk energi gerak translasi. Kemudian yang selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya. Nah, di sini yang pertama, energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Nah, ini termasuk ke dalam energi potensial gravitasi. Lalu yang selanjutnya ada energi potensial pegas yang dirumuskan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangannya. Nah, dari rumus di atas, itu M-nya itu adalah massa benda dalam kilogram. G-nya itu ada percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. H-nya itu ada tinggi benda dalam meter. K itu ada konstanta pegas N per M. Kemudian ada delta X simpangannya dalam meter. Dan ada EP, energi potensial dalam joule. Lalu yang selanjutnya ada bunyi dari hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu selanjutnya ada energi mekanik. Perhatikan animasi berikut. Pada kedudukan 1. Nah, energi mekanik ini bisa dilihat kedudukan 1 itu letaknya ada di atas. Pada saat si mobil ada di
posisi paling atas. Nah, itu pada kedudukan 1. Energi mekanik ini seluruhnya merupakan energi potensial dan dapat dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Lalu selanjutnya pada kedudukan kedua, yang letaknya itu berada di tengah-tengah jalurnya itu. Nah, energi mekaniknya itu merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik, dapat dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi potensialnya itu M kali G kali H, dan energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, lalu dijumlahkan. Lalu yang selanjutnya pada kedudukan ketiga, energi mekaniknya ini bisa dilihat itu ada di posisi mobil pada saat berada di bawah. Nah, energi mekaniknya ini seluruhnya merupakan energi kinetik yang letaknya ada di bawah dan dapat dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Dan hal ini pun dapat dilihat pada roller coaster. Nah, sehingga energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau dapat juga dituliskan EM sama dengan EP ditambah EK. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari materi yang telah saya jelaskan. Yang pertama, sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Nah, yang pertama, tulis dulu indikator yang diketahui. Tadi yang diketahui itu ada M, masanya 20.000 kg, kemudian ada V atau kecepatannya yaitu 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah energi kinetiknya. Lalu tinggal masukkan ke dalam rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. M-nya tinggal masukin 20.000 dikali V-nya 20 dikuadratkan. Sehingga energi kinetiknya sama dengan setengah dikali hasil dari perhitungan yang di atas tadi adalah 8 juta. Kemudian 8 juta itu dibagi 2. Sehingga energi kinetiknya itu adalah 4 juta joule atau dapat diubah menjadi 4.000 kilojoule. Lalu selanjutnya di soal yang kedua. Apabila diketahui massa pada sebuah kelapa adalah 2 kg yang berada di ketinggian 10 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu? Nah, diketahui masanya itu adalah 2 kg, H-nya itu 10 meter, dan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan ditanyakannya adalah energi potensial. Sehingga tinggal masukin aja ke rumus energi potensial yaitu M dikali G dikali H. Sehingga tinggal masukin aja tadi yang udah diketahui 2 dikali 10 dikali 10. Jadi energi potensialnya itu adalah 200 joule. Kemudian ada contoh soal yang terakhir, nomor 3. Nah, lihat gambar di bawah. Nah, ini ada pohon kelapa ya. Dengan itu ada kelapa yang jatuh. Kemudian soalnya, buah kelapa jatuh dari pohon pada ketinggian 4 meter. Berapakah kecepatan buah kelapa di posisi B? Nah, dengan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti biasa, tulis dulu yang diketahuinya. Nah, tulis masanya itu kan 2 kg. Terus ketinggian di titik A, kelapa di titik A itu ketinggiannya ada 4 meter. Kemudian ketinggian kelapa di titik B itu 2 meter.
Sedangkan gravitasi yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyakan adalah VB atau kecepatan si buah kelapa di posisi B. Lalu dengan menggunakan rumus energi mekanik, EMA sama dengan EMB atau energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Kemudian dijabarkan energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Masukkan rumusnya, M dikali G dikali HA ditambah 0. Kenapa 0? Karena di posisi A, si kelapanya ini belum memiliki kecepatan, sehingga energi kinetik di titik A-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya, energi potensial B-nya itu dijabarkan menjadi M dikali G dikali HB ditambah setengah MVB kuadrat. Kemudian yang mempunyai indikator M itu dijadikan menjadi 1, sehingga setengah MVB kuadrat sama dengan MGHA min MGHB. Sehingga VB kuadrat sama dengan, nah sebelumnya ini kan ada di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama-sama memiliki M ya. Jadi M-nya tinggal dicoret aja. Sehingga VB kuadratnya itu si angka 2 setengah yang ada di sebelah kiri pindahin ke sebelah kanan. Jadi VB kuadratnya itu sama dengan 2G dikali HA min HB. Terus dari VB kuadrat itu tinggal masukin G-nya itu 10, H-nya itu 4, dan HB-nya itu 2. Sehingga VB-nya itu didapat sama dengan akar 40. Nah, akar 40 itu 2 akar 10. Sehingga didapat kecepatan buah kelapa di posisi B itu adalah 2 akar 10 meter per sekon. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.